Sini. Lumpuh. Perut saya lumpuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam channel Belarak Sengkle Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan suatu khasiat dari air cucian beras, yang mana selama ini mungkin masih banyak yang tidak memahami manfaat dari air cucian beras. Walaupun memang sangat berguna untuk tanaman, air cucian beras tersebut dapat juga kita manfaatkan sebagai penangkal dari kejahatan-kejahatan yang bersifatnya kegaiban, seperti sihir, guna-guna, ataupun pengaruh dari adanya santet. Air cucian beras itu dapat kita manfaatkan kurang lebihnya seperti demikian. Misalkan dari pemirsa yang saat ini sedang mengalami suatu kemunduran dalam usaha, kemudian merasakan adanya kehadiran energi negatif yang awalnya usaha itu maju, secara perlahan semakin mundur, bahkan mendekati kehancuran. Tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh jahat yang dikirim oleh seseorang untuk menghancurkan usaha Anda. Jadi kita manfaatkan air cucian beras tersebut dengan cara air cucian beras kita kumpulkan pada suatu tempat. Setelah itu campurkan dengan daun kelor. Daun kelor kita remas, masukkan pada air cucian beras tersebut. Lalu kita membaca Al-Muwajjatain, yaitu 3 kul. Qul huwallahu ahad, yang disebut dengan suratul Al-Ikhlas, dan juga Al-Falaq, juga surat An-Nas. Jadi 3 kul tersebut kita bacakan masing-masing sebanyak 13 kali. Misalkan diawali dengan Al-Ikhlas. Pemirsa baca sebanyak 13 kali, setelah itu ditiupkan pada air beras tersebut.
Diteruskan dengan membaca Al-Falaq. Setelah selesai sebanyak 13 kali ditiupkan. Berikutnya pun sama. Surat An-Nas tersebut dibaca sampai selesai sebanyak 13 kali lalu ditiupkan. Tetapi sebelum memulai semua itu, ada baiknya permisa mengambil air wudhu tersebut. Mengambil air wudhu dahulu. Setelah itu, duduk dengan tenang, fokus dengan apa yang menjadi tujuan. Insya Allah, air cucian beras itu tidak semata-mata hanya air cucian beras, tetapi ada manfaat atau maunahnya. Setelah selesai dari proses di awal tadi, dengan membaca 3 kul tersebut, pemirsa disiramkan sedikit demi sedikit air beras tersebut. Bisa disiramkan secara langsung, ya, atau menggunakan alat semprot. Masukkan air tersebut di alat semprot, disemprotkan, ya, di seluruh ruangan atau di tempat usaha tersebut. Lakukan itu selama 3 malam atau 3 hari berturut-turut. Setiap habis membersihkan beras, airnya dikumpulkan. Lalu seperti di awal tadi yang sudah dijelaskan, lakukan seperti demikian. Lakukan selama 3 malam. Insya Allah berkah dari ayat-ayat tersebut, dengan izin Allah, usaha Anda akan pulih kembali. Atau mungkin di rumah, barangkali memang di rumah tersebut ada buhulnya. Ada seseorang memang sengaja tidak suka mengirimkan energi negatif tersebut. Bisa buhul itu ditaruh di dalam rumah dengan menggunakan kekuatan jin yang sudah diatur oleh dukun sihir, atau dengan menggunakan bantuan orang lain untuk menaruh buhul tersebut. Insya Allah dengan air cucian beras itu pun akan menjadi netral. Pengaruh buhul tersebut akan hancur. Jadi tidak akan bekerja efek negatifnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui di rumah kita itu ada buhul, di tempat usaha kita ada buhul? Itu nanti insya Allah akan saya jelaskan bagaimana untuk mengetahui letak buhul itu berada. Jadi ada suatu cara sendiri. Nanti bisa dilihat di video berikutnya. Nah, kembali lagi kepada manfaat air beras ini. Jadi sebaiknya, pemirsa, alangkah baiknya air beras tersebut pas saat setelah maghrib itu kita siramkan, baik di tempat usaha ataupun di rumah ataupun di tempat-tempat yang dicurigai adanya pengaruh-pengaruh buhul. Semua itu harus dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa doa kita insya Allah akan diijabah. Karena bagaimanapun juga, setiap kita melakukan suatu doa yang kita panjatkan kepada Gusti Allah, harus memiliki keyakinan. Jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Dengan media dari
air beras tersebut akan menjadi netral. Pengaruh-pengaruh sihir, santet, guna-guna, dan lain sebagainya itu akan sirna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk pemirsa ketika mengalami hal-hal yang dirasakan oleh diri pemirsa, adanya keganjilan atau adanya keanehan. Ikuti video saya berikutnya. Jadi pemirsa sendiri akan mendapatkan petunjuk. Katakan kalau petunjuk itu petunjuk di mana letak keberadaan buhul tersebut yang disimpan melalui dukun sihir lewat jin-jin yang sudah memang terbiasa digunakan oleh dukun sihir. Bisa itu buhul itu ditaruh di bawah keramik ataupun di bawah kasur dan juga di tempat lainnya. Ketika buhul itu ada di bawah keramik, jelas itu yang menaruh bukan dari golongan manusia. Kalau manusia yang menaruh di dalam bawah keramik, itu mesti harus hancur, keramik tersebut harus dibuka. Ya. Jelas itu dari bangsa jin yang memang sudah disuruh oleh jin tersebut, disuruh oleh dukun-dukun yang biasa memang pekerjaannya itu untuk merusak orang lain. Baik itu membuat sakit pada orang lain atau mungkin membuat usaha orang lain tersebut hancur. Itu. Tetapi kalau buhul tersebut disimpannya melalui tangan-tangan manusia, itu paling diletakkan kebiasaannya di depan rumah, hanya dipendam. Insya Allah nanti di video berikutnya saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mencari buhul yang ada di dalam rumah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya menambah wawasan untuk pemirsa yang saat ini sedang melihat tayangan video ini, tetapi dapat dimanfaatkan. Baik itu manfaatnya untuk pribadi ataupun keluarga. Bahkan bisa untuk membantu orang lain. Sekiranya begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.